Terkadang sepak bola itu kejam. Kalimat itulah yang diungkapkan Luka Modric saat gagal membawa tim nasional Kroasia untuk bisa melangkah lolos ke babak 16 besar Euro 2024. Satu grup bersama dengan Spanyol, Italia, dan Albania, tim nasional Kroasia hanya mampu bermain imbang 2 kali dan kalah 1 kali. Dan yang lebih tragis lagi, dramatis lagi, tim nasional Kroasia pada pertandingan terakhir melawan Italia sudah unggul terlebih dahulu dengan skor 1-0. Memasuki injury time, menit-menit terakhir, last minute, tim nasional Italia mampu membalas gol Kroasia dan berkesudahan imbang 1-1. Dengan hasil tersebut, maka tim nasional Kroasia hanya mampu meraih 2 poin dan dipastikan angkat koper dari kejuaraan Euro 2024. Sang juara 3 Piala Dunia 2022 harus angkat koper di Euro 2024 dan tidak mampu lolos ke 16 besar. Sebuah contoh nyata fakta yang harus kita ambil pelajaran berkaitan dengan perjalanan tim nasional Indonesia, utamanya oleh PSSI dalam mempersiapkan tim nasional Indonesia yang berkelanjutan. Hari ini tim nasional Indonesia senior sedang mendaki, sedang menapaki tangga naik menuju Piala Dunia 2026. Akan tetapi di tengah penantian para supporter, fans tim nasional Indonesia, pemain-pemain matang yang hendak didatangkan oleh PSSI untuk bisa lebih memperkuat tim nasional Indonesia, jangan dilupakan juga berkaitan dengan regenerasi. Tim nasional Indonesia U17, tim nasional Indonesia U20, U23 harus segera dibangun dengan kualitas yang sangat memadai. Dan ini penting, belajar dari apa yang terjadi pada Kroasia. Dan menariknya lagi adalah ada beberapa pemain potensial, terutama diaspora, pemain keturunan U20 yang bisa jadi regenerasi dari seorang Tom Haye, seorang Jordi Amat, seorang Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, karena beberapa pemain ini tentu saja puncak karirnya saya pikir tidak lama. 2027 bisa jadi adalah puncak klimaks dari perjalanan beberapa pemain ini, dan ini harus ada regenerasi. Dan selama dilatih Coach Sintayong, lini depan adalah PR yang harus dikerjakan untuk bisa membuat lebih produktif. Maka dari itu ada beberapa nama yang ini bisa membuat alternatif bagi PSSI segera diberikan KTP, segera dinaturalisasi agar regenerasi tim nasional Indonesia akan terus berjalan dan bisa menapaki langgeng di level Asia dan mampu menembus di level dunia. Pertanyaannya, siapa saja para pemain U20 yang range-nya usianya sekitar 18 sampai 21 tahun yang sebaiknya segera dikasih KTP oleh PSSI, oleh Indonesia agar bisa menjadi andalan dan membangun tim nasional Indonesia yang lebih baik berkelanjutan ke depannya. Pemain potensial pertama yang layak diberikan KTP sesegera mungkin oleh PSSI adalah Mauro Zylstra. Pemain yang lahir 9 November 2004, usianya 19 tahun, tinggi badan 188 cm, posisinya adalah pemain tengah menuju depan, jadi ini adalah gelandang serang ya. Dan catatannya sangat mentereng bersama klub Nijmegen U21 di mana 26 main, 12 gol diciptakan dan 1 kali assist. Sementara bersama Amsterdam U18 bermain 20 kali, golnya yang diciptakan 18 kali dan asisnya 11 kali. Pemain yang sangat potensial, posisinya juga gelandang serang, di mana selama tim nasional Indonesia dipegang oleh Sintayong memang ada beberapa kelemahan yang harus disempurnakan, utamanya adalah sektor penyerangan,
lapangan tengah menuju lapangan menyerang. Jadi seorang Mauro Zylstra ini layak untuk dikedepankan dan menjadi prioritas PSSI dalam upayanya memberikan KTP sesegera mungkin, sehingga pemain ini dapat berseragam tim nasional Indonesia baik di U20, U21, U23 maupun bisa menjadi bibit unggul di tim nasional senior bersama Coach Sintayong. Mauro Zylstra, pemain kedua yang harus segera dicarikan KTP oleh PSSI adalah Xavi Wolstra, pemain yang lahir pada tanggal 4 Juni 2005, usianya 19 tahun, posisinya gelandang tengah ya. Pemain ini mempunyai catatan mentereng bersama FC Heerenveen. Pemain ini memang lahir dan dibesarkan dalam karir sepak bolanya oleh Heerenveen, di mana dia U17, U18, U21 bersama Heerenveen. U17 main 19 kali menciptakan 7 gol, U18 main 28 kali menciptakan 2 gol, dan U21 main 31 kali dan menciptakan 4 gol. Dengan bermain reguler bersama Heerenveen ya di setiap episode usianya, tentu saja pemain ini sudah banyak mengenyam asam garam di level usianya, dan di usianya yang ke-19 tahun ini pemain ini sudah ikut atau sudah bergabung bersama Heerenveen 21 dan menjadi pemain reguler di klub tersebut. Jadi ini pemain yang sangat potensial tentunya untuk bisa menambah kekuatan di lini tengah menuju serang. PSSI Pak Erick Thohir tentunya juga sudah melihat pemain ini berkaitan dengan kualitasnya. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi Coach Indra Safri kalau misalkan memang membutuhkan pemain ini, segera rekomendasikan ke PSSI agar segera dicarikan KTP. Akan tetapi juga yang menjadi menarik adalah ada pertanyaan, apakah sesuai kebutuhan dengan Coach Indra Safri? Ini yang menarik. Pemain sebagus apapun jika pelatih tidak menginginkan, maka ya tidak akan menjadi pilihan utama. Akan tetapi kita juga harus bisa berpikir gini, ini orang potensial, ini orang bisa bermain reguler di klubnya. Heerenveen adalah salah satu klub Eredivisie di Liga Belanda. Terus kemudian di kelompok usianya ini juga youth-nya ya, pemain-pemain mudanya dalam camp trainingnya juga sangat berkualitas. Jadi seorang pelatih juga diharapkan tidak egois dalam memilih pemain, akan tetapi harus bisa mempertimbangkan secara holistik untuk masa depan tim nasional Indonesia. Dan Xavi Wolstra ini bisa menjadi pilihan ya, tinggal bagaimana Coach Indra Safri kalau misalkan mau dibawa ke tim nasional U20 juga harus bisa mencari celah agar pemain ini bisa masuk dalam daftar yang diproyeksikan untuk tim nasional Indonesia U20. Akan tetapi jika tidak masuk dalam kerangka Coach Indra Safri, harusnya Coach Sintayong bisa melihat peluang ini bahwa pemain ini bertalenta, punya bakat, dan bisa menjadi alternatif ya, pemain pelapis untuk tim nasional Indonesia senior tentu saja. Dan ini menjadi menarik seperti Rafael Strijk, seperti Marcelino, seperti nama Hoki Caraka dan sebagainya yang terus dibangun di usia muda dan dikasih kesempatan menit bermain di tim nasional Indonesia senior. Jadi keberlanjutan ini penting untuk tim nasional Indonesia. Seperti di awal tadi kita belajar dari negara-negara besar yang kebetulan belum beruntung, masa keemasan para pemain yang cukup mumpuni sudah habis, dan seiring berjalannya waktu itu prestasi negara sepak bolanya juga ikut menurun. Kita bisa melihat bagaimana perkasanya Italia Piala Dunia 2006 dengan segala macam
nama-nama besar di sana, ada Maldini, Nesta, Cannavaro, Gattuso, Del Piero, Francesco Totti, ya Filippo Inzaghi, dan nama-nama besar lainnya yang menghuni tim nasional Italia, akan tetapi masa keemasannya ada batasnya. Dan itu bisa kita lihat fakta nyata tim nasional Italia di Piala Dunia 2010, di Piala Dunia 2014 tidak bisa berbuat banyak dan gugur di fase penyisihan kejuaraan Piala Dunia. Maka dari itu kita juga harus belajar dari situ, perbanyak talenta-talenta muda, keturunan diaspora yang sangat mumpuni, segera dikelola dengan baik oleh PSSI, oleh Badan Tim Nasional Indonesia, agar para pemain ini punya kejelasan nasib, sikap, kewarganegaraan, dan satu kata, membela tim nasional Indonesia.